Baik, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Tebar Kabar. Dan kita masih punya stok berita ya, 4 buah berita yang harus kita hadirkan. Salah satunya mengenai berita internasional itu. Iya, ini mengenai krisis di Ukraina dengan bergabungnya Crimea ke Rusia sampai sekarang masih menimbulkan berbagai gejolak. Dan pemerintah Amerika Serikat sendiri mengantisipasi adanya gejolak tersebut dengan mengerahkan 600 pasukannya. Amerika Serikat mengerahkan 600 pasukan ke Polandia dan 3 negara Baltik yang berbatasan dengan Rusia. Pengerahan itu menurut pemerintah Amerika Serikat sebagai bentuk komitmennya atas kewajiban keamanan di Eropa. Seorang juru bicara Departemen Pertahanan mengatakan pasukan akan tiba pada Rabu hari ini dan ikut serta dalam latihan bilateral. Sejak agresi Rusia di Ukraina, pihak Amerika Serikat secara terus-menerus melihat berbagai jalan untuk meyakinkan sekutu dan mitra kami. Ditambahkan tidak ada batas waktu dalam pengerahan pasukan di Polandia, Estonia, Lituania, dan Latvia. Seberapa jauh hal itu tidak bisa memberi secara khusus batas waktu dan jadwal waktunya. Pengerahan rencana akan berlangsung dengan sistem rotasi pasukan untuk masa sepanjang sisa tahun ini. Krisis di Ukraina dengan bergabungnya Crimea ke Rusia menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat atas kestabilan di kawasan Eropa. Sejak krisis tersebut, Pentagon sudah mengirimkan 12 pesawat tempur F-16 dan tim pendukung kekuatan udara ke Polandia. Ya, sejak krisis tersebut, Pentagon sudah mengirimkan 12 pesawat 16 F-16 ya. Ya, krisis itu sendiri dimulai ketika Crimea akhirnya bergabung dengan Rusia ya. Ini tentu saja menimbulkan konflik internal maupun internasional. Dan pihak Amerika menilai dengan adanya konflik sedikit ini ya, konflik cuil sebenarnya, itu bisa menimbulkan efek yang lebih global lagi. Iya, takutnya dari pemerintah Amerika Serikat kestabilan di Eropa akan terganggu. Iya, dan dikirimkannya sekitar 600 tentara mereka itu lebih karena bukan ingin ikut campur Amerika terhadap permasalahan di Ukraina maupun di Rusia, tapi lebih terhadap komitmen mereka terhadap kedamaian di Eropa itu sendiri. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya terkait kompensasi. Ya, kompensasi untuk pemandu Everest yang akan diberikan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah Nepal ya. Karena kita tahu bahwa 16 Sherpa atau pemandu guide Gunung Everest tewas karena longsor. Para pemandu pendaki gunung di Camp Everest, Nepal membahas tawaran terbaru ganti rugi dari pemerintah bagi keluarga 16 pemandu yang tewas akibat longsor Jumat kemarin. Pihak berwenang Nepal menaikkan usulan jumlah ganti rugi setelah pemandu pendaki gunung atau Sherpa menolak tawaran awal sebesar $400 Amerika untuk setiap keluarga pemandu yang tewas. Namun jumlah tawaran kompensasi baru masih berada di bawah jumlah tuntutan keluarga. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kementerian Pariwisata Nepal dan sejumlah pemangku kepentingan, mereka juga membahas berbagai tuntutan pemandu secara umum, termasuk pendidikan bagi anak-anak pemandu yang tewas dalam melaksanakan tugas. Mereka juga membicarakan permintaan pembangunan tugu peringatan bagi pemandu yang tewas dalam kecelakaan pendakian. Tahun ini lebih dari 300 pendaki dari berbagai negara dengan bantuan Sherpa dan staf setempat bersiap-siap menaklukkan gunung tertinggi di dunia itu. Namun setelah terjadi kecelakaan di dekat Camp Everest, para pemandu masih berkabung atas kematian rekan-rekan mereka. Sejumlah pendaki mengatakan akan membatalkan rencana pendakian untuk menghormati mereka yang tewas. Ya, selama ini ada 300-an lebih ya para pendaki yang berhasil mendaki gunung tertinggi di dunia ini dengan bantuan dari para Sherpa. Iya, Sherpa sendiri merupakan guide di bawah Kementerian Pariwisata Nepal juga. Dan tentu saja dengan tewasnya sekitar 16 Sherpa itu berpengaruh sekali. Terlebih mereka sejauh ini juga ikut membantu kelancaran pariwisata di Nepal yang tujuan utamanya atau destinasi utamanya adalah Everest, Gunung Everest seperti itu ya. Iya, dengan adanya bencana ataupun musibah yang dialami 16 Sherpa. Ini dari Sherpa sendiri akhirnya mengurungkan akan melakukan pendakian karena sekarang ini masih dalam suasana berkabung. Iya, selain itu juga beberapa Sherpa ya, jadi semacam persatuan Sherpa itu juga
menolak untuk menjadi gaet, sementara tuntutan mereka terhadap kompensasi karena keluarga Sherpa yang meninggal itu yang tewas itu belum diberikan oleh pemerintah. Jadi sejauh ini tuntutan keluarga memang belum dijelaskan seberapa besarnya. Betul, tapi jelas dari pemerintah sendiri akan memberikan kompensasi sebesar $400 per kepala keluarga. Ya. Yang ditinggal kemarin ya, jadi 16 kali 400. Tapi itu ditolak oleh masing-masing keluarga, seperti itu tadi. Baik pemirsa, itu dia 2 buah informasi internasional yang sudah kita sampaikan untuk Anda. Setelah yang satu ini kita akan hadirkan informasi terkait dipecatnya David Moyes dari MU. Iya, sementara juga untuk Anda ingin mengetahui siapa pengganti Paul Walker di film Fast and Furious 7, tetap di Tebar Kabar.